Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah kabar gembira atau kabar terbaru terkait P3K tahap ketiga. Di sini semakin jelas teman-teman ya, ada rencana penggabungan sisa formasi 2021 tentunya, yaitu adalah tahap 3 dengan formasi baru di tahun 2022 ini. Tentunya ini menjadi peluang lolos P3K guru honorer menjadi guru P3K semakin besar. Karena kalau ada penggabungan sisa formasi 2021 yaitu tahap 3 dengan formasi baru tahun 2022, itu secara otomatis lebih memperbanyak ya jumlah formasi nanti yang tersedia, dan tentunya peluang teman-teman untuk mengisi formasi jauh lebih besar ketimbang di formasi tahun 2021 kemarin. Baik, Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir di jpnn.com, di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek itu menyiapkan regulasi baru untuk mengakomodasi guru honorer lolos passing grade tetapi tanpa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Seperti itu kabarnya. Nah, semoga hal ini betul-betul direalisasikan agar nantinya membuka peluang bagi teman-teman untuk bisa menjadi ASN P3K di formasi tahun 2022 nantinya. Bahkan di sini kata Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril menyebutkan sebanyak 487.814 guru honorer yang sudah lulus passing grade, baik ada formasi maupun tidak. Jadi di sini total secara keseluruhan ya yang sudah lulus passing grade. Jumlah ini menurut Iwan hampir memenuhi kuota, tetapi semua kembali pada formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tercatat hanya 293.860 tahap 1 dan 2 yang lolos formasi P3K, sebanyak 193.954 lulus passing grade tanpa formasi. Nah, 193.954 guru ini yang menjadi salah satu fokus utama kami untuk menyelesaikannya di P3K 2022, kata Dirjen Iwan dalam RDP Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa ya, bahwasanya ada sekitar 193.954 guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi. Itu akan menjadi fokus utama teman-teman ya, fokus utama Kemendikbudristek untuk diselesaikan di P3K 2022. Nah, di sini Dirjen Iwan menyatakan diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi P3K 2021 tahap 3 dengan formasi tahun 2022. Jadi postingan Ibu Nunuk yang beberapa minggu ya, hampir 1 bulan 2 bulan yang lalu, itu ternyata benar teman-teman, bahwasanya ada kemungkinan penggabungan sisa formasi P3K 2021 tahap 3 dengan formasi baru tahun 2022. Nah, dengan adanya penggabungan sisa formasi tahap ketiga dengan formasi baru tahun 2022, besar kemungkinan peluang untuk menjadi ASN P3K itu jauh lebih besar teman-teman ya. Alasan pertama itu karena formasi bertambah banyak. Itu bisa mencapai 900.000 lebih ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi secara otomatis ini membuka keran peluang bagi rekan-rekan guru untuk menjadi ASN P3K guru pada tahun 2022. Nah, di sini dikatakan bahwa beliau menyebutkan ada 4 poin penting dalam regulasi yang sementara digodok. Yang pertama itu adalah mengakomodasi guru yang telah lolos passing grade. Nah, ini yang menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru sekalian. Yang kedua, memperbesar kuota formasi. Ini yang admin katakan tadi. Ketentuan ini menurut Dirjen Iwan sangat ditentukan oleh Pemda. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi, hampir 1 juta ya. Nah, kurang 30.000 lagi menjadi 1 juta formasi untuk tahun 2022, jika dengan catatan
Pemda mengajukan formasi secara maksimal. Nah, jadi dikembalikan lagi ke Pemda. Jika Pemda mengajukan formasi dengan baik, mengajukan formasi secara maksimal, maka kemungkinan akan tersedia sekitar 970.000 formasi untuk P3K tahun 2022, seperti itu ya untuk guru. Nah, ini merupakan gabungan sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebanyak 758.018, ungkap Bapak Dirjen Iwan. Nah, yang ketiga, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, tentunya dengan adanya formasi yang banyak disediakan oleh pemerintah, maka secara otomatis itu guru-guru itu akan tetap melamar di sekolah masing-masing yang memang masih kekurangan guru, sehingga itu bisa meminimalisir atau mempersempit terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah tentunya mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta P3K guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya regulasi seperti ini itu bisa mempercepat ya target dari Kemendikbudristek untuk 1 juta P3K guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk tambahan sedikit bahwa di sini dikatakan ya, ada informasi sedikit di sini juga lumayan sadis menurut admin ya. Namun di sini saya lihat jaringan agak bermasalah teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengelaborasi, tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi, yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorer kita untuk menjadi ASN P3K, karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorer itu sendiri. Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut juga poin ketiga, refleksi dari tahun lalu untuk mencegah sebisa mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang menjadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, mungkin sekian dulu dari saya, akan dilengkapi oleh nanti dari KL yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, sangat rigid dan membuat kita paham ya, sehingga